Nabi Syuaib adalah keturunan Nabi Lut. Beliau diutus ke negeri Madian untuk menginsyafkan penduduknya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala, menipu, mengurangi takaran timbangan, merampok, dan banyak lagi yang mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Pernah suatu ketika seorang kakek membeli sekarung gandum untuk keluarganya. Sampai di rumah, kakek itu kecewa karena gandum yang ia beli mereka ganti dengan pasir. Ya Allah, Engkau maha mendengar doa hamba-hambamu yang terzolimi. Utuslah seorang nabimu yang memperbaiki akhlak kaum Madian yang bejat, agar kami tidak lagi tertindas seperti sekarang. Begitulah doa kakek itu. Dengan sabar Nabi Syuaib berdakwah kepada kaum Madian. Wahai kaum Madian, berimanlah kalian kepada Allah, karena Allah lah yang memberi kalian rezeki yang melimpah ruah ini, kata Nabi Syuaib. Kaum Madian tidak mendengarkan ucapan Nabi Syuaib, mereka meninggalkannya. Nabi Syuaib pun meninggalkan kaum Madian. Ia pun pergi menemui pemimpin kaum Madian. Wahai tuan-tuan, belalah kaum miskin yang terzolimi, tolonglah rakyat kalian yang kelaparan, hukumlah para pedagang yang mengurangi timbangan. Apabila kalian menjalankan itu semua, rahmat Allah akan turun kepada kalian, ucap Nabi Syuaib. Hai Syuaib, hentikan dakwahmu kepada kaum Madian, atau kamu dan pengikutmu akan kuusir dari negeri ini, ucap pemimpin kaum Madian dengan emosi. Lalu Nabi Syuaib mendatangi para pedagang di pasar. Wahai saudaraku, berlakulah adil dalam jual beli. Janganlah kalian mengurangi timbangan, karena Allah tidak menyukai orang yang tidak berlaku adil, ucap Nabi Syuaib. Para pedagang pun tidak mendengarkan nasihat Nabi Syuaib. Perbuatan kaum Madian dalam berbuat maksiat semakin berani. Mereka pun tidak segan-segan menyiksa pengikut Nabi Syuaib. Harta benda mereka dirampas dan dipaksa kembali menyembah berhala. Tidak hanya itu, rumah-rumah mereka dihancurkan. Nabi Syuaib yang melihat ini mencoba untuk memperingati. Wahai kaum Madian, hentikan perbuatan kalian terhadap pengikutku. Allah akan menurunkan azab kepada kalian, karena kalian termasuk orang yang berbuat zolim, ucap Nabi Syuaib. Kaum Madian pun menentang ancaman yang dikatakan Nabi Syuaib. Hai Syuaib, datangkanlah azab Tuhanmu, kami ingin merasakannya, ucap kaum Madian. Allah memerintahkan kepada Nabi Syuaib untuk meninggalkan daerah Madian, karena Allah akan menurunkan azabnya. Kaum Madian bergembira karena menganggap telah berhasil mengusir Nabi Syuaib dan pengikutnya. Tidak lama kemudian Allah menurunkan azabnya kepada kaum Madian berupa awan hitam yang menyelimuti seluruh wilayah itu. Awan-awan hitam itu mengeluarkan api yang sangat panas, ditambah suatu yang menewaskan seluruh orang-orang kafir itu. Negeri Madian dalam sekejap hancur lebur. Nabi